يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع من عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو. صدق الله العظيم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berada di satu majelis yang mulia, majelis yang agung. Kenapa saya katakan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sebab ketika seorang mukmin yang berada di satu majelis yang mana majelis itu adalah majelis mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, majelis yang mendekatkan dia kepada Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia. Sebab majelis yang paling dicintai Allah adalah majelis yang di dalam ada zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika berakhirnya daripada majelis ini, ketika bubarnya kita, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosa kita. Jadi memohon ampun kepada Allah itu sangat mudah, yaitu dengan kita datang ke majelis, datang ke majelis zikir, maka ketika kita pulang dari majelis itu, maka kita pulang dengan membawa rahmat Allah dan juga membawa daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu patutlah kita syukuri dan kita menjalankan salah satu sunnah baginda Rasulullah SAW, yaitu takziah. Takziah ini sunnah Rasulullah SAW dan sangat dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang bertakziah, mendatangi, menghibur daripada kesedihan saudara-saudaranya yang lagi terkena musibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan pakaian kemuliaan di surga nanti. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan janji Rasulullah ini adalah pasti. Dan kita sebagai umat Rasulullah wajiblah percaya, yakin setiap perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ditempatin di majelis yang mulia. Salawat beriring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita yang mulia, manusia yang agung, manusia yang tak pernah lupa memikirkan kita, manusia yang tak pernah berjumpa dengan kita, tetapi seumur hidupnya bahkan ketika sakaratul maut itu menyebut nama kita yang disebut oleh beliau, ummati, 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 an-nisa, an-nisa, an-nisa. Umatku, umatku, umatku. Setelah itu wanita, wanita, wanita. Bukan Hanisa, bukan Siti, siapa? Siti Anisa, ya, bukan Siti Khadijah, tapi an-nisa. Inilah kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Maka kita sebagai umat Rasulullah SAW pun balik mencintai beliau dengan cara bersalawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kata Rasulullah, man shalla alayya wahidatan, barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, sallallahu alaihi asyara,
maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Kalau 1 kali kita berselawat berarti sudah 10 kali. Bagaimana dengan 10 kali kita berselawat? Dikalikan saja 10 kali 10 berapa? 100 ya. Kalau 100 dikali 1000 berapa? Tinggal kita hitung sendiri. Begitu besarnya kemurahan Allah kepada kita, kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jangan kita meninggalkan salawat minimal sehari 100 kali. Insyaallah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini ada 2 unsur, zahir dan batin. Zahir itu apa yang nampak oleh kita, sedangkan batin itu tidak nampak oleh kita. Kelihatannya dengan tangan kita memegang, dengan mata kita melihat, dengan kaki kita berjalan, dengan mulut kita berbicara. Kelihatannya dari dalam tanah ini keluar pohon coklat. Dari pohon coklat keluar bunganya, dari bunga keluar buahnya, lalu kita panen. Ini hadirin Allah SWT adalah pandangan yang salah. Ini menipu kita. Bergeraknya kita, melihatnya kita, berjalannya kita, berbicaranya kita, ini ada unsur yang lebih besar daripada ini. Tadi adalah zahir. Unsur apakah itu batin? Apa itu batin? Ruh. Sebab dengan ruh kita bisa berjalan, sebab dengan ruh kita bisa melihat, sebab dengan ruh kita bisa berbicara. Sebab ada ruhnya pohon coklat keluar dari dalam tanah, lalu keluar bunga dan buahnya. Sebab ada ruhnya langit menurunkan hujan. Apabila ruh sudah tidak ada dalam jasad kita, kita memiliki panca indera yang sempurna, punya mata yang lengkap, gigi mulut yang lengkap dengan susunan gigi yang begitu indah, namun kita tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Kita tak mampu untuk melihat, kita tak mampu untuk berbicara, kita tak mampu untuk berjalan. Maka hati kita membutuhkan daripada pertolongan orang lain. Itulah yang disebut dengan maut, kematian. Siapapun dia, apapun pangkatnya, apapun sukunya, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengalami yang namanya kematian. Bahkan malaikat Israel sekalipun yang bertugas mencabut nyawa pun akan merasakan kematian. Bukan hanya kita saja. Malaikat maut yang setiap harinya datang mencabut nyawa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala pun akan merasakan daripada kematian. Tidak ada yang selamat daripada kematian. Maka Allah akan sampaikan walikul ummatin ajalin. Setiap umat ini ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini surah Al-A'raf ayat 34. Apabila telah datang ajal seseorang, la yastakhiruna, tidak bisa ditunda-tunda, wa la yastaqdimun, dan juga tidak bisa dimajukan. Dan di mana dia meninggal, dia akan datang ke situ. Ketika Allah takdirkan dia meninggal di satu tempat, maka dia akan datangi tempat itu. Jadi sebelum musibah ini terjadi, kebetulan keponakan kami juga di Jayapura meninggal. Tinggal di Nabire, Kabupaten Nabire, jauh. Samalah 1 malam perjalanan. Waktu mau meninggal itu mau berangkat ke Jayapura, pamit sama istrinya. Dilarang sama istrinya untuk jalan. Dia bilang, enggak, saya mau pergi. Saya harus pergi ke Jayapura, di rumahnya om saya. Ternyata sesampainya di situ, sampainya di Jayapura, di rumah kakak saya, meninggal. Karena ajalnya ada di situ. Jadi nggak bisa kita menunda-nunda, dan kita tidak bisa menghindar daripada ajal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukanlah ajal yang kita takuti.
Karena itu perkara yang pasti. Siapapun dia, ranting tak menunggu kering dia patah, daun tak menunggu kuning dia gugur. Begitupun kita tak menunggu tua kita meninggal. Semua tergantung hukum dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang kita persiapkan dengan kematian? Maka suatu ketika Rasulullah SAW didatangi orang Yahudi. Dia bertanya, "Ya Muhammad, apa itu? Yas'alunaka 'anil ruh, qul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Ya Muhammad, mereka menanyakan kepadamu tentang ruh. Qul ar-ruh min amri rabbi, katakanlah bahwasanya ruh itu adalah urusan Allah. Ruh itu adalah perintah Allah. Ruh itu adalah hukum Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku mengetahuinya kecuali sedikit. Maksudnya apa? Selama ruh ini masih bersatu dengan jasad kita, ruh ini masih ada di badan kita, maka selama itulah kewajiban kita untuk taat, patuh kepada seluruh hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itulah kita wajib, kita harus tunduk kepada setiap qada dan qadarnya Allah. Pada rezeki yang Allah tetapkan, pada umur yang telah Allah tetapkan, kepada jodoh yang Allah telah tetapkan, semua kita tunduk. Begitu juga kepada hukum Allah, perintah-perintah Allah, semua kita harus jalankan. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sujud kepada Allah, maka kita sujud. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk bermaksiat, kita jauhi maksiat. Jangan tebang pilih. Makan babi haram, tapi minum minuman alkohol masih mau. Berarti kita masih tebang pilih, padahal hukum Allah tidak tebang pilih. Inilah fungsinya daripada ketaatan kita kepada Allah. Jadi selama roh kita masih bersatu kepada jasad kita, maka selama itu kita wajib taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dunia ini adalah mazra'atul akhirah, ladang daripada akhirat, tempat mengumpulkan daripada amal. Hadirin saudara-saudara Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan dunia bukanlah kehidupan yang abadi. Kehidupan ini bukanlah kehidupan yang nyata. Kehidupan yang sebenarnya adalah akhirat. Kita ini cuma sambil jalan saja. Kita berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya, dari alam ruh. Kita berada di sana, lalu kita pindah di alam rahim, di alam yang sempit. Kita berada dalam rahim ibu kita selama 9 bulan lebih, kurang lebihnya seperti itu. Di situ ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, Allah berikan ketika pada saat umur kita 4 bulan dalam ruh, Allah tiupkan ruh di alam rahim, Allah tiupkan ruh ke dalam jasad kita yang telah sempurna, ada mata, ada tangan, ada mulut. Maka di situ terjadi percakapan antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, mengapa engkau berikan aku mata? Aku gak butuh mata di sini. Di sini gelap bulu. Ya Allah, mengapa engkau berikan aku tangan? Sementara tangan ini enggak berfungsi buat saya. Saya enggak bisa memegang apa-apa di sini. Ya Allah, engkau berikan aku kaki untuk apa? Saya juga ini berjalan bukan dengan kaki saya. Ya Allah, mengapa engkau kasih mulut padahal aku kan tidak bisa makan dari mulut ini. Aku makan dari plasenta. Maka Allah katakan, nantilah kau akan tahu daripada fungsi semuanya. Maka ketika bayi ini kita lahir dalam dunia, yang pertama kali ada, yang pertama kali keluar dari suara dari mulut kita adalah suara tangisan meraung. Kenapa? Disitulah baru kita melihat besarnya alam jagat raya. Barulah kita tahu fungsinya mata, barulah kita tahu fungsinya daripada tangan, kita tahu fungsinya kaki. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini juga kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa sih fungsinya sholat?
Apa sih fungsinya sedekah? Apa sih fungsinya taat kepada Allah, menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Karena itu persoalan ghaib yang bisa mempercayai adalah iman. Nantilah setelah kita berpindah ke satu alam yang namanya alam barzakh, disitulah baru kita tahu ternyata perintah Allah yang selama ini Allah perintahkan kepada kita sangatlah penting, sehingga terjadilah percakapan di antara kita dengan Allah di alam barzakh dalam surah Sajdah. Ayat berapa itu? Walau tara idil mujrimuna naqisu ru'usihim ila rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna mu'minun. Rabbana walau tara idil mujrimuna, andaikan saja kalian melihat idil mujrimuna, orang-orang yang berbuat durhaka, yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bermaksiat kepada Allah. Naqisu ru'usihim inda rabbihim, dia tundukkan pada pandangannya, menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Lalu dia katakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, abasarna, kami telah melihat. Apa yang kami lihat? Kami telah melihat daripada dahsyatnya siksa kubur. Wa sami'na, dan kami telah mendengar daripada jeritan-jeritan mereka yang disiksa. Farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Ya Allah, oleh karena itu ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia untuk kembali beramal salih. Sungguh kami telah yakin pada seluruh janji-janji. Maka kata Allah, bagaimana bisa kau kembali? Namun kita kembali disebabkan sebagaimana air susu tak akan mungkin setelah keluar daripada puting ibunya, tak akan mungkin keluar masuk kembali ke dalam puting. Dunia ini tempat bagaimana menyelamatkan diri kita. Dunia ini tempat mengumpulkan daripada pahala, sebagaimana Allah janji Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang telah menciptakan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapakah yang lebih baik amalnya. Jadi dunia ini tempat ujian. Jadi jangan kita terlena dengan ujian yang ada ini. Jangan kita terbuai dengan kehidupan dunia ini. Sebab dunia ini adalah ujian buat kita. Dunia adalah tempat senda gurau. Dunia ini adalah tempat kesenangan yang memperdaya. Mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Tidaklah kehidupan dunia adalah kehidupan yang la'ibun wa lahun, bersenda gurau, kehidupan yang memperdaya. Jadi janganlah kita sampai terperdaya dengan kehidupan dunia. Kalau begitu Ustaz, saya tidak bisa kerja, tidak bisa dagang, tidak bisa ke kantor. Bukan begitu maksudnya. Tapi bagaimana aktivitas kita 24 jam ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dagang, ya dagang sesuai dengan syariat Islam. Jangan menutupi daripada kecurangan, menutupi daripada kekurangan dagangan kita. Kalau memang barangnya rusak, bilang rusak. Hari ini barangnya tidak baik, dibilang baik. Timbang 3 kilo, ternyata 2 kilo. Bagaimana mau dapat ridha Allah? Ya kan? Ah, ini penjual ikan. Yang paling parah itu penjual ikan. Kalau ada penjual ikannya, penjual ikan. Itu kalau saya ke pasar, saya kalau beli ikan, itu saya lihat baik-baik. Bukan pelit dengan uang. Itu biasa pedagang ikan itu dilihat lucu. Ternyata dibawanya di alas. Ini namanya gharar, tipu daya. Rezeki kita tidak berkah 7 turunan. Jadi jangan coba-coba. Kalau memang mahal dagangannya, kasih sedikit, tidak apa-apa. Begitu juga petani.
Jangan menjual hasil panen sebelum dipanen. Ini belum tahu hasilnya sudah dijual. Nah ini, kita lagi bekerja, azan dikumandangkan, pergi sholat. Ya. Mencari ridha Allah ini murah sebenarnya, tidak mahal. Sholat gratis, ya tak? Ada sholat bayar? Nggak ada. Mana ada sholat bayar? Apalagi? Tapi maksiat mahal, dibayar. Mau masuk diskotik, bayar. Beli balok, beli kamar, miras, mahal juga itu, dibayar juga. Tapi kok mau juga ya? Karena maksiat itu memang enak sekali, memperdaya. Tapi itu adalah perangkap perangkap iblis. Hati-hati kita. Ustaz, saya ingin sadar, Ustaz, saya ingin baik. Tapi bagaimana caranya? Semua untuk berubah itu bukan perkara yang mudah memang. Bukan semudah kita membalik telapak tangan. Tetapi apakah kita tidak mau mendapatkan ridha Allah? Maka kita rubah perlahan-lahan. Cara berubah sesuatu itu diawali dengan sholat. Cara berubah sesuatu itu dengan sholat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau ada orang yang sholat tapi masih bermaksiat, berarti sholatnya belum betul. Maka perbaiki dan perbaiki. Dan jangan bosan-bosan mencari di Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salat dan salat. Insyaallah dengan ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka salat kita perlahan-lahan akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar, daripada perbuatan maksiat. Kalau tidak percaya, potong tanganku ini. Beranikah ini? Potong tangan saya kalau tidak percaya itu. Yang penting istiqomah salat. Di mana tempat adzan dikumandangkan? Di masjid. Laki-lakinya, kecuali hujan atau mungkin tertidur. Itu ibu-ibu kalau sudah azan, usir bapaknya ke masjid sholat. Tidak ada tempat sholatnya laki-laki kecuali di masjid. Yang boleh sholatnya laki-laki di rumah sholat sunnah, sholat tahajud. Sunnah Rasulullah yang paling besar, sunnah huda adalah sholat berjamaah. Ini kita tinggalkan. Hari ini kita ngaku sebagai pengikut Rasulullah. Azan dikumandangkan, asik dengan tidur. Masjid dibangun di mana-mana, besar. Cari sumbangan di mana-mana. Bagaimana masjid kita mau sejahtera, sementara jamaahnya sendiri tidak ada. Ini semua adalah tabungan kita untuk meraih daripada ridha Allah di akhirat. Jadi yang kita takuti bukanlah kematian, tetapi bagaimana kita menghadapi kematian. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ini panjang ya, tidak apa-apa kah? Lanjut. Iya. Sepanjang panjang. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi malaikat maut. Ini Nabi Ibrahim. Ada dua nabi yang bersahabat dengan malaikat maut. Satu malaikat Nabi Idris. Nabi Idris ini ngibulin malaikat, akhirnya tinggal di surga. Ya. Kedua Nabi Ibrahim. Satu ketika dia rindu datang kepada Nabi Ibrahim. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat maut, "Ya Israel, bagaimana caranya engkau, saya ingin lihat caranya engkau mencabut ruh orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah." Maka kata malaikat Israel, "Ya Ibrahim, saya yakin kamu tidak mampu." "Tidak, saya ingin lihat." "Ibrahim, kamu nggak mampu." "Tidak, saya ingin lihat." Akhirnya naiklah malaikat Israel kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta izin. Dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah Israel kepada Nabi Ibrahim. Maka dia katakan, "Baiklah kalau begitu, kalau itu keinginanmu, permintaanmu ya Ibrahim, sekarang tolehkan wajahmu ke belakang." Ketika Nabi Ibrahim menoleh wajahnya ke belakang, pada saat itu yang tadinya malaikatul maut ini wajahnya ganteng, rupawan, harum. Setiap yang memandangnya tak akan berkedip.
Maka pada saat itu dia berubah wajahnya yang tadi ganteng, yang tadi cakep, menjadi sangar, bengis, kejam, hitam, bau. Maka setelah berubah dia katakan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, balikkan wajahmu, balikkan wajahmu kepada aku. Begitu Nabi Ibrahim balik, belum sempat Nabi Ibrahim berdiri, pingsan Nabi Ibrahim. Seorang Nabi pingsan, malaikat maut melihat malaikat maut mencabut nyawa daripada orang yang bermaksiat. Maka ketika dia sadar, dia katakan kepada malaikat maut, ya Israel, andaikan saja manusia ini tidak disiksa di kubur, andaikan manusia ini tidak disusah-susahkan di mahsyar, andaikan manusia ini tidak disusah-susahkan di mizan, di sirat, tak usah lagi dimasukkan ke dalam neraka, cukup dengan melihat wajahmu, saya kira sudah selesai. Begitu dahsyatnya kepedihan orang yang melihat malaikat maut mencabut nyawanya. Lalu kita masih berani dengan malaikat maut. Inilah dahsyatnya daripada kematian. Jadi kita ini dari sekarang kita persiapkan, dan sebaik-baiknya persiapan adalah takwa. Ketika kita sudah berada di alam kubur, ketika kita berhadapan dengan malaikat maut, maka tak ada yang mampu menolong kita. Semua nafsi-nafsi sendiri-sendiri sibuk dengan dirinya masing-masing. Yang kita inginkan ketika kita menghadapi sakratul maut ini adalah bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berpikir kita masuk surga. Kita buktikan perbanyak daripada amal kita. Buktikan iman kita dengan perbanyak amal kita. Karena iman dan amal ini tidak terpisahkan. Iman dan amal tidak terpisahkan. Kata Rasulullah, la yuqbalul iman bila amalin. Tidak diterima iman seseorang bila amalin tanpa amal. Wala amal bila amalin. Dan tidak wala iman bila amalin, wala amal bila iman, dan tidak juga iman dan tidak juga amal tanpa iman. Begitu pentingnya iman dan amal saling bergandengan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, iblis laknatullah alaihi. Pernah enggak kita dengar baca Al-Qur'an, Ustaz? Yang suka baca Quran, yang sudah khatam, pernah enggak dengar baca itu Al-Quran? Pernah enggak ada iklannya iblis itu kafir kepada Allah? Saudara, ada enggak? Enggak ada ya? Iblis kafir kepada Allah, ada enggak? Tidak ada. Iblis sampai sekarang walaupun dia dilaknat oleh Allah, dia beriman kepada Allah. Dan sampai hari kiamat, iblis tidak pernah mengatakan dia ingkar Allah sebagai Tuhannya. Lalu kenapa dia dirajam, dia dicempakkan ke dalam neraka, dikutuk? Dikarenakan dia mendustakan daripada perintah Allah. Dikarenakan dia tidak mentaati perintah Allah. Perintahnya apa? Bersujud kepada Nabi Adam. Nah, hari ini kita bukan lagi diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam. Allah perintahkan kita untuk sujud kepada Allah sendiri. Kalau kita nggak mau sujud, maka dosanya besar mana? Besar iblis atau besar kita? Iblis dilaknat, dimasukkan ke neraka dan dijamin garansi. Iblis ini garansi seluruhnya, keturunannya tidak akan masuk ke surga, di neraka kekal abadi, dikarenakan tidak sujud kepada Nabi Adam, mengindahkan daripada amal. Nah, kita Allah perintahkan sujud kepada Allah sendiri, lalu kita tidak mau sujud. Allahu Akbar. Semoga kita terlindung daripada semuanya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita telah meninggal, maka putuslah semua amal-amal kita.
maka yang bisa menemani kita adalah amal pada saat kita masih hidup. Yang kedua ada sedekah jariyah. Maka hidup kita ini perbanyak sedekah. Itu masjid. Itu masjid samping sana itu, samping kiri saya kita. Kalau dulu bapak samping kanan. Malu kita, rumah kita bagus. Ya, perabotan lengkap. Tapi masih kita seperti itu. Gak usah banyak-banyak. 1 minggu 10.000 saja. 1 minggu 10.000. Bisakah 10.000? 1 minggu 10.000 bisa ke tidak itu? Tidak bisa Ustaz, ya 5.000 mau. Kalau bukan kita lagi yang memperhatikan masjid kita, siapa lagi? Jangan harapkan orang lain. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini semua paham. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Bayangin itu. Ketika kita bersedekah 1.000 rupiah saja, orang sholat di situ, maka pahalanya sama dengan orang yang sholat, tanpa mengurangi pahala orang yang sholat. Kalau dia orang yang sholat itu berjamaah 27 derajat dia dapatkan, sama kita 27 derajat. Inilah perdagangan yang tidak merugi. Inilah perdagangan yang selalu menguntungkan. Jadi sedekah jariyah. Apalagi pondok-pondok pesantren, saudara-saudara kita yang lagi susah. Hari ini kita hidup egois. Umat Islam hari ini hidupnya egois. Saudaranya susah, yang ada bukan dia bantu, tapi dia cerita. Ya astagfirullah. Di sini tidak ada. Di sebelah. Di sini tidak ada. Ya. Jadi kalau kita ini jangan egois. Lihat tetangga kita susah, kita bantu. Ya, begitu. Ada kita punya saudara, kita punya tetangga, anaknya tidak sekolah, kenapa tidak bisa bayar? Bantu. Berapa biayanya? Lagi satu kampung ini bantu. Begitu orang Islam sebenarnya, namanya ikramul muslimin, memuliakan sesama muslim. Ini pentingnya sedekah jariyah, ya. Memuliakan sesama muslim, ya. Jangan anak kita sekolah tinggi-tinggi, kita punya tetangga anaknya mau sekolah tidak bisa, padahal pintar. Harapkan beasiswa, belum tentu ada. Ini pentingnya sedekah jariyah. Apalagi, yaitu ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini bukan nanti dia sekolah tinggi-tinggi. Kalau kita bisa baca Al-Quran, ajarkan anak kita Al-Quran, ajarkan tetangga kita Al-Quran. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara manusia di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini ilmu yang bermanfaat. Ketika kita ajarkan itu bisa dipraktekkan sehingga menjadi ladang pahala. Yang ketiga apa? Waladun solihan, anak yang soleh. Yad'u ilaihi, yang mendoakan kepadanya. Nah, ini hari ini banyak yang sekarang terjadi. Apalagi kalau bapaknya meninggal, dia panggil ustaz datang. Ustaz datang, suruh tahlilan. Dia sibuk di situ ngobrol-ngobrol, minum kopi. Yang baik adalah anaknya sendiri yang mendoakan orang tuanya. Bahkan yang baik adalah anak itu bisa mengkafani orang tuanya, menyolatkan orang tuanya, mengajikan orang tuanya. Itu apa kita sekolahkan tinggi-tinggi anak kita, tapi dia tidak bisa mendoakan kita. Anak saya profesor, doktor, mengaji tidak bisa, baca tahlil tidak bisa. Alangkah bahagianya orang tua ketika dia sakaratul maut, anaknya ada di sampingnya lalu dia mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Alangkah bahagianya orang tuanya ketika anaknya sendiri yang memandikan mayatnya. Alangkah bahagianya orang tua ketika anaknya sendiri yang mengkafani anak orang tuanya.
Alangkah bahagianya orang tua ketika anaknya sendiri yang menjadi imam sholat buat orang tua. Begitupun ketika masuk ke liang lahat, dia yang masukkan orang tuanya. Lalu setelah orang tuanya dikubur, senantiasa dia mengirimkan doa. Bukan nanti 3 hari, 7 hari, 40 hari, tapi setiap saat, setiap waktu, 5 waktu sholatnya dia mendoakan orang tuanya. Inilah pahala yang tiada putusnya. Inilah pahala yang selalu mengalir. Dan inilah yang dicita-citakan oleh semua orang tua. Maka oleh karena itu dari sekarang didiklah anak kita menjadi anak-anak yang saleh, menjadi anak yang salihah. Mendidik anak ini dimulai dari rumah, bukan di sekolah. Hari ini kita susah, tidak mau anak kita suruh sholat, tidak mau. Kita marah-marahin, tidak mau. Datang ke Pak Ustaz, kenapa tuan aku kepala batu? Jangan salahkan anaknya kita sendiri tidak sholat. Saya ada kasus anak didik saya, santri saya waktu itu survei. Ada satu santri saya suka minum khamar, miras. Saya tanya, kenapa kau minum itu? Itu kan tidak boleh, apalagi kau masih kecil. Tidak boleh bagaimana? Bapakku minum. Bagaimana kau minum? Bapakku tidak bisa minum. Jadi mendidik karakter anak menjadi anak yang saleh itu dari rumah. Karena anak ini melihat tingkah laku orang tua. Kalau orang tuanya rajin sholat, insya Allah anaknya rajin sholat. Kalau orang tuanya rajin ngaji, insya Allah anaknya rajin ngaji. Jangan nanti anak sudah nakal, sudah susah baru masuk ke pesantren, dia bikin rusak santri di sana. Saya kalau ada santri ini saya kasih keluar di pondok saya kasih keluar. Sudah nakal, baru dikasih masuk. Santri pesantren bukan penampungan orang-orang nakal. Jadi mendidik anak itu dari rumah. Ya. 7 tahun perintahkan sholat, 10 tahun tidak mau, cambuk dia. Hari ini kita orang tua yang cengeng. Ya tak? Orang tua yang cengeng tidak mau cambuk anaknya. Aduh Ustaz, kasihan anakku. Kau tidak kasihan kalau dibakar di neraka? Kasihan anak enggak kalau dibakar di neraka? Kasihan enggak? Kasihan. Kalau api dunia enggak apa-apa, tapi akhirat. Ini tugasnya ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Ibu-ibu tugasnya mencetak generasi bangsa, generasi agama, menjadi anak yang soleh. Bapak tugasnya apa? Mencari nafkah. Sudah susah-susah bapaknya cari uang. Datang-datang begini anaknya jadi anak anak durhaka. Kenapa? Karena kita sendiri minta HP dikasih, minta motor dikasih, semua jadi dikasih, tidak ada uang minta tidak dikasih, marah. Akhirnya berita terjadi banyak di mana anak bunuh orang tua gara-gara apa? Minta motor tidak dikasih, minta HP. Jangan salahkan anak, salahkan kita karena kita dari awal sudah salah di. Makanya Allah katakan tu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan anak-anakmu dan keluargamu daripada siksa neraka. Begitu caranya. Diawali dari kita. Jadi berikan contoh kepada anak kita menjadi agar anak kita menjadi yang saleh. Jangan kita buat kontrol terus datang Ustaz. Ini kasus ini pribadi saya ini. Bisa nanti tanya istri saya. Dia sudah kenal semua. Daya. Anak saya awalnya saya titipkan ke guru ngaji. Berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Pertama tidak santai saja. Tidak ada masalah karena yang ngajar itu ustaz juga. Ternyata begini, kita tidak pernah kontrol. Tidak pernah kontrol. Bacaan apa yang tidak kontrol. Pas corona kemarin, baru di rumah bisa ngaji. Ternyata di situ Allahu Akbar yang nomor 2 itu masih ikro 3 terus. 5 tahun ikro 3. Yang satu ikro 5. Allah, bacaannya belepotan. Masih bagaimana ini? Mak, caranya kalau begini. Ya sudah kita kasih mengaji. Baru 1 bulan sudah ikro Al-Quran besar semuanya.
Ini kenapa? Bukti. Ini terbukti bahwasanya mendidik anak itu jangan percayakan sepenuhnya kepada orang lain, tapi kita sendiri yang mengontrol langsung kepada anak kita. Dan jangan banyak kasih neneknya. Kalau nenek yang didik anak ini dijadikan permainan. Ya, kita yang didik. Kalau pas kita dapat nenek yang betul, nggak apa-apa. Kalau ada nenek sedikit dia manjakan anak kita, selesai. Ya. Nah ini, nggak apa-apa, anakku sudah dijaga neneknya. Jaga sudah neneknya. Baru pukul sini. Kenapa kau pukul pokok? Kenapa kau cubit pokok? Kasihan itu. Nggak, jangan kau paksa-paksa mengaji, biar terserah dia. Terserah. Ini, ya. Tapi bukan berarti tidak boleh dikasih ke nenek, ya. Nenek juga ya, nenek mengerti kita, cucu tak itu pingin juga masuk surga, ya. Hadirin ke Allah Subhanahu wa taala, pentingnya daripada kehidupan akhirat ini kita raih di dunia ini, karena dunia ini ladangnya akhirat, ya. Kita bertahan di sini, panennya kapan? Nanti di akhirat, ya. Panennya di akhirat. Kita siapkan daripada persiapan untuk kehidupan di akhirat, karena di akhirat adalah kehidupan yang abadi. Di sana masa depan yang sebenarnya. Dunia ini nggak ada masa depan, nggak ada masa depan. Kalau kita bahagia sementara, hari ini kita tertawa, besok kita menangis. Hari ini kita senang, besok kita susah. Punya uang senang, nggak punya uang susah, ya. Semua seneguro sebenarnya adalah kehidupan di akhirat, abadi selama-lamanya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita persiapkan diri kita sebaik mungkin, sehingga ketika kita berhadapan dengan Allah ridha kepada kita. Sehingga Allah ridha kepada kita pun ridha kepada Allah. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya ayatun mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Allah dalam keadaan Allah ridho dan engkau pun ridho. Pada fi ibadi, maka masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku yang aku ridho. Siapakah? Para anbiya alaihissalatu wassalam, syuhada, as-siddiqin, as-shalihin. Wadkhul jannati, dan masuklah engkau ke dalam surga yang aku telah janjikan. Masuklah engkau kepada surga yang telah aku sediakan. Masya Allah, kan enak sekali, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, malam Tauziyah ini kita manfaatkan menjadi perubahan buat kita untuk menjadi yang lebih baik agar mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salahnya karena kekhilafan kami, benarnya dikarenakan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.